Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Ihsan Trasitu, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di rumah Allah ini kita terus memuji Allah, kita mengingatnya dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di hari ini, di sobahil bakir, di subuh yang barakah ini, di hari yang ke-8, jadi alhamdulillah, jadi hari yang ke-9, jadi alhamdulillah kita melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa, sholat kita, amal ibadah yang lain, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca setiap saat, setiap waktu itu akan menjadi ziyadatul mahabbah, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan asbab itu kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita sekalian pada subuh yang barakah ini, banyak manfaat, banyak kelebihan, banyak keistimewaan yang kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan majelis ilmu, yaitu yang dikenal di dalam hadis itu adalah riyadun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Kalau mau lihat taman-taman surga di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, di dunia itu taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Iza maratum bi riyadil jannah, apabila engkau ingin melewati taman-taman surga, kata baginda Rasulullah SAW, farta'u, maka mampir dulu. Sehingga para sahabat bertanya, kemana kita mampir ya Rasulullah? Qila
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mampirlah khilaqaz zikri, mampirlah kepada halaqah-halaqah majelis-majelis ilmu. Apalagi Bapak Ibu hadirin, kita bisa menghadiri pengajian di bulan Ramadan ini. Karena ada salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Turratun Nasihin karangan Syekh Ahmad bin Utsman bin Asyakir rahimahullah. Beliau menjelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan itu, kataballahu lahu likulli qadamin ibadata sanatin, maka setiap langkahnya itu dihitung sebagai ibadah. Setiap langkahnya itu dihitung ibadah 1 tahun. Jadi berapa langkah Bapak Ibu menuju Masjid Trans itu ini, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan manfaat orang duduk di pengajian di majelis ilmu khususnya di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh pahala yang besar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang pertama. Kemudian pahala salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin maka annama qama al-laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia pahalanya sama seperti orang yang sholat 1 malam suntuh. Itu kelebihannya orang sholat subuh secara berjamaah. Jadi ada 2 sholat yang paling berat. Pertama adalah sholat subuh berjamaah, kedua adalah sholat isya secara berjamaah. Itu yang paling berat. Oleh sebab itulah lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita istiqamah, mudawamah, muwazabah, kontinuitas, istimrar, terus menerus kita melaksanakan kebaikan, lebih-lebih sholat, ibadah-ibadah yang lain kita isi di bulan Ramadan ini dengan terus menerus, dan semoga Allah SWT memberikan kita berkah dan diterima oleh Allah SWT amal ibadah kita. Bapak Ibu hadirin insyaallah makan Allah SWT. Jadi kajian kita pada subuh, jadi kuliah subuh istilahnya. Kalau kita kajian agak nanti ada dialog-dialog. Jadi kuliah subuh yang tidak terlalu lama, 15 menit. Jadi keistimewaan di bulan Ramadan ini, keistimewaan orang yang berpuasa itu salah satunya adalah bisa membentuk pribadi menjadi orang yang bersabar. Menjadi pribadi orang yang bersabar. Jadi di bulan Ramadan itu, maka dia bisa melatih diri menjadi orang yang bersabar sesuai dengan bahasa Ramadan itu. Puasa itu yang artinya secara logah adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Kalau bahasa istilahnya al-imsak, al-imsak an jami'il muftirat, artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Makanya dalam ilmu fikih, orang yang berpuasa sekarang tiba-tiba dia batalkan puasanya, sengaja dia batalkan puasanya. Misalnya zuhur, tahu-tahu dia kepingin minum, dia minum, maka ada 2 yang wajib dikerjakan. Pertama, tidak boleh dia makan minum setelah itu. Jadi misalnya sengaja membatalkan puasanya, pas zuhur dia minum atau sembunyi dalam jeding, tidak ada yang tahu. Makanya dalam hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana ajazibi, puasa itu untukku kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi akulah yang akan balas dia. Tidak ada orang yang tahu bahwa orang itu puasa. Siapa yang tahu dirinya membatalkan puasanya? Misalnya dalam dapur dia sembunyi, dia makan sampai kenyang, tidak pernah kelihatan makan lagi. Tapi nanti dia yang duluan berbuka kan, ikut berbuka. Padahal dia sudah duluan membatalkan puasanya.
Jadi kalau orang sengaja membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan, maka hukumannya dua. Pertama, dia harus mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan. Itu hukumannya. Kalau dia tidak melaksanakan itu, maka dia berdosa. Karena berdosa membatalkan puasanya dan berdosa kalau dia tidak mengqadha. Sengaja tiba-tiba, aduh lapar saya ini, katanya saya minum aja. Aduh saya makan saja. Aduh enak kelihatan es ini. Walaupun 5 menit belum waktu berbuka. Batal puasanya. Wajib mengqadhanya di luar Ramadan. Dan tidak boleh makan minum kalau dia sengaja membatalkan puasanya. Misalnya zuhur dia makan. Setelah itu tidak boleh. Kalau dia makan berdosa. Kalau dia makan lagi sampai zuhur dia makan berdosa. Apalagi orang yang tidak berpuasa. Itu loh, bisa dianalogikan. Apalagi orang tidak berpuasa, lebih besar lagi hukumannya. Orang sengaja saja. Contoh lagi, orang yang misalnya dikirain dia belum subuh, padahal orang sudah selesai subuh, baru bangun dia. Sudah Allahumma sholli ala, sudah imam masjid itu sudah Allahumma sholli ini. Bangun, astagfirullah. Dikirain dia terlambat, mungkin dia jam 4, dikirain dia jam 4, dia makan sahur. Dia makan sahur. Atau dia bangun-bangun jam sudah orang sepi nih. Sudah sepi, orang selesai sholat subuh. Dikirain dia jam 4, oh masih ada waktu, dia makan sahur. Enggak kenyang. Tahu-tahu sudah pulang sholat orang kan, sholat subuh. Aduh. Batal puasanya. Dia tidak boleh makan minum siang hari itu. Kalau dia makan minum, bahwa haram, dan dia wajib mengqadha puasanya nanti di luar. Sama dengan berbuka, dikirain sudah ada waktu berbuka. Lalu sekarang ini banyak kita dengar azan ke kiri kanan kan, ada yang duluan, ada yang belakangan orang azan. Mana yang kita ikuti? Nah itu kan, mana yang kita ikuti? Sampai bingung kita. Jadi dengan suara azan sana sini, nanti di masjidnya Haji Bandi azan, dia besar suaranya. Nanti di Trans itu juga azan. Jadi bertemu dia sampai kita bingung dengan suara azan. Mana yang kita ikuti? Jadi suara yang paling dekat dengan kita. Itu adalah suara yang paling dekat dengan kita. Jadi itulah yang ikuti, yakini bahwa sudah ada waktu berbuka. Kalau dia berbuka belum ada waktu, 5 menit misalnya, belum ada waktu dia berbuka, minum air atau minum es atau makan korma, tahu-tahu belum ada waktu berbuka, maka batal puasanya. Dia wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Inilah Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itulah kita berhati-hati, karena puasa ini juga berat. Jadi oleh sebab itulah puasa itu, bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrus sabar, yaitu bulan kesabaran. Jadi sabar artinya juga al-imsak, menahan diri dari makan minum, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, menahan diri dari perkataan yang tidak baik, menahan diri untuk bisa syahwat, untuk terjun atau ke arah-arah hal yang haram. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT. Sholat, tarawih, puasa. Kalau orang tidak sabar kan, jadi tidak mau sholat. Kalau orang tidak sabar, tidak mau dia puasa dan sebagainya. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar sholat tarawih. Kemudian sabar as-sabru an maharimillah, sabar untuk meninggalkan hal-hal yang haram di bulan Ramadan. Makanya kalau kita dengar ada perkataan kotor, jadi paliyakul, katakanlah ini shaimun 2 kali. Oh saudaraku, kita sedang berpuasa, jangan kita ngomong-ngomong dulu. Al-kaffu an budulil kalam, tahan diri dari perkataan-perkataan yang berlebih,
yang mendatangkan atau yang merusak pahala puasa kita. Kemudian itu sabar tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam ketentuan-ketentuan Allah. Mungkin kita dikasih ada kemiskinan, kasih rezeki kita sudah misalnya kurang atau musibah ditimpa kita, penyakit dan sebagainya. Kita harus bersabar. Jadi itulah, jadi sabar itu menurut Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menafsirkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya cukuplah bagi orang-orang yang bersabar itu adalah pahala tanpa batas. Sehingga beliau menafsirkan ayat ini bahwa as-sabiruna hum as-saimuna. Jadi orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang berpuasa, karena li'anna sabra asma'in min asma'is saum, karena sungguhnya sabar itu adalah nama dari nama-nama puasa. Jadi oleh sebab itulah orang yang bersabar itu memiliki keistimewaan. Yang pertama katanya khazainu anfudul, jadi khazainul fadli, jadi memiliki keistimewaan, kelebihan. Kemudian waljud, memiliki sifat ramah tamah, pemurah. Kemudian ada sifat kedermawanan. Kemudian wal karam, sifat mulia bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Jadi oleh sebab itulah sabar ini di bawah ikhlas. Jadi ikhlas paling tinggi. Jadi ikhlas paling tinggi. Jadi sabar menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itulah sabar, hal-hal dari ketentuan Allah. Sedangkan ikhlas itu adalah menjalankan perintah dengan tulus, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita sholat subuh sekarang ini. Ini hanya kerangka saja, hanya gambaran saja, bentuknya saja, tetapi ruhnya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha al-ikhlas, sirrul ikhlasu fiha. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini, baik sholat kita, puasa kita, ini hanya bentuknya doang, ya, kerangkanya saja, tetapi isinya, ruhnya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas itu, kalau orang yang tidak ikhlas, tidak ada ruh dalam dirinya, ruhnya ikhlas itu, maka ibarat seperti manusia yang tidak memiliki ruh, mati, tidak ada gunanya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, jadi salah satu daripada nama lain daripada puasa itu adalah syahrus sabar, yaitu bulan kesabaran. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar itu adalah pahala tanpa batas, wasawabuhu al-jannatu. Katanya dalam kitab Tambihul Ghafilin ini bahwa balasan daripada sabar itu adalah al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah surga bagi orang-orang yang bersabar, ikhlas, tiada lain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari ini, di subuh yang barokah ini, kita bisa melaksanakan semua amal ibadah kita ini, mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Boleh. Ya. Ada. Ada. Ya, di luar aja. Nah, ya. Jadi bagus pertanyaannya Pak Muhammad Aye. Bagaimana kalau orang yang tidur? Di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari, di dalam sabda baginda Rasulullah SAW dijelaskan bahwa naumus shaimi ibadatun, puasanya orang yang tidur itu adalah ibadah, katanya. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tetapi jangan salah menafsirkan hadis ini, satu hari penuh dia tidur.
Sampai sholat enggak. Nah ini ada memang hadis itu. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa zambuhu maghfurun katanya. Jadi tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, puasanya itu adalah tasbih, amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadis dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Tapi jangan sampai salah persepsi kita, penafsiran kita bahwa oh tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nanti tidak sholat subuh. Aduh selesai sholat subuh nanti tidur sampai zuhur. Nah, itu bukan gitu maksudnya. Jadi tidak jadi ibadah. Maksudnya selesai sholat, baik sholat zuhur, sholat zuhur misalnya, tidurlah sampai waktu asar atau sebelum asar, laksanakan sholat asar. Atau sebelum zuhur kita tidur jam 11. Nah itu yang sunnah, sebelum zuhur tidur. Nah itu sunnah, itu zuhur. Nah langsung bangun kita sholat zuhur. Itulah maksudnya baru ibadah. Kenapa kita disuruh tidur di siang hari itu? Supaya ada tenaga kita nanti di malam hari untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi untuk baca Quran, sholat tarawih dan sebagainya. Itu sih maksudnya. Baru maknanya ibadah. Kalau tidur terus bukan ibadah. Nah, malah dia jatuhnya haram karena dia lalai sholat. Nah, lalai beribadah. Jadi itu kira-kira. Wallah. Jadi demikian. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iktiru wa ghalli anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan mustaghfirin hamdan radin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. قضيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق والهدي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.